Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di perkuliahan kontrol numerik hari ini. Perkuliahan hari ini adalah perkuliahan untuk pertemuan ke-9. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat NC Code untuk tugas latihan KN1. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat NC Code untuk tugas latihan KN2 ya. Ini adalah materi untuk pertemuan ke-9. Di sini adalah gambar tugas untuk pertemuan ke-9. Lihat. Jadi kita akan membuat NC Code ya untuk model part ini ya. Ukurannya seperti ini. Lebar dan panjang totalnya 100x80. Kemudian tools yang dipakai adalah end mill atau flat mill ya dengan diameter 12 mm. Kemudian spindle-nya 1500 rpm dan spindle speed ya 1500 rpm dan feeding 80 mm per menit. Oke, seperti ini. Langkah pertama seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita harus membuat sketch. Sketch untuk gambar kerja dari model ini. Ya. Kita buat gambarnya di AutoCAD. Ya, kita buat seperti ini. Kita buat modelnya seperti ini, kemudian kita tentukan arah pergerakannya seperti ini ya. Dan jangan lupa berikan ukuran selengkap mungkin. Karena kita akan menjadikan referensi dimensi ini ya sebagai acuan untuk menentukan koordinat pada NC Code. Ya. Seperti ini. Di sini ada kita tentukan titik nol nanti di sini ya. Di titik 0 ke sini, kalau dia ke atas nilai positif, kalau ke bawah berarti nilainya negatif. Kemudian toolsnya tadi, kalau kita lihat toolsnya diameternya 12 ya. Lihat di sini diameter tools 12, ini untuk tampak depan dan ini untuk tampak atas. Lihat arah putarannya searah jarum jam, berarti nanti kita harus ingat mengaktifkan NC code-nya untuk putaran spindle-nya searah jarum jam. Oke. Oke ya. Kita akan coba buat ya, setelah kita buat gambar seperti ini ya. Ini akan kita pakai untuk melakukan proses simulasi pembuatan NC Code. Jadi kalau gambarnya sudah kita buat seperti ini ya, ingat, jadi harus lengkap ya. Di sini ada saya bedakan dari warna. Kalau yang warnanya putih, ini adalah merupakan kontur aktual dari benda kerja. Sedangkan ada profil garis yang berwarna sian atau biru muda. Ya, ini adalah merupakan garis untuk jalur pergerakan tools. Ya, ingat. Dan usahakan munculkan dimensinya selengkap mungkin, termasuk posisi-posisi dari garis untuk jalur pergerakan tools. Karena ini akan memudahkan kita untuk menentukan koordinat dari posisi tools. Oke, kalau udah, kemudian seperti biasa kita aktifkan Notepad ya, aplikasi Notepad. Karena NC Code yang akan kita buat ini kita buat di Notepad ya, di aplikasi Notepad. Jangan lupa sebelum kita mulai kita save dulu, save as, kemudian simpan filenya di lokasi yang kita siapkan atau kita tentukan. Karena ini adalah tugas kedua, yaitu latihan KN2. Jadi kita simpan filenya dengan nama latihan KN2. Oke. Berikutnya, ya. Pertama-tama yang harus kita buat, ya. Kita tentukan dulu titik nolnya. Kita klik titik nol untuk benda kerja, dia beradanya di posisi ini. Kalau tampak atas seperti ini. Kemudian kalau tampak depan, ya, kita tempatkan dia di sini. Ini titik nolnya. Ingat, ini penentuan titik nol benda kerja. Oke. Jadi kalau ini kita sudah menentukan titik nol, berarti kita bisa mulai membuat NC Code. Klik. Ya. Pertama-tama, untuk memulai NC Code, kita mulai dengan memunculkan simbol persen.
Karena kode yang akan kita buat ini adalah kode NC code yang diterapkan untuk post prosesor dari Fanuc ya. Karena setiap post prosesor dari manufaktur yang berbeda itu biasanya NC code-nya juga agak berbeda. Ya, seperti Akramantik itu berbeda penulisan NC code-nya dengan NC code untuk post prosesor Fanuc. Karena kita juga menyesuaikan dengan mesin CNC yang ada di Unsada, yang mana semuanya menggunakan prosesor dari Fanuc, sehingga NC code yang kita buat pun juga harus kompatibel dengan post prosesor Fanuc. Oke, setelah kita ketik persen, kemudian selanjutnya kita tekan enter. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa setelah penulisan persen, berarti kita mulai membuat baris untuk sequence pertama. Jadi sequence pertama ini adalah untuk nama program. Ya, kita mulai dengan huruf O besar, ya. Kemudian masukkan nomor programnya. Karena ini adalah latihan kedua, kita ketik 1002. Kemudian spasi. Nah, kita kasih nama ya, dalam kurung ya. Kita kasih nama atau komen. Ini latihan KN2. Oke. Ini untuk sequence number yang pertama. Kemudian enter. Sebelum masuk ke sequence number yang kedua, kita kasih keterangan. Ya, keterangan di sini harus dalam kurung ya. Terutama ini untuk memberikan informasi mengenai stasiun tools yang dipakai, kemudian diameter toolsnya ya. Kemudian corner radiusnya, kemudian jarak kedalaman untuk proses pemakanannya, kemudian juga tipe dari toolsnya. Ya, pertama-tama misalnya stasiun yang kita pakai T1, ya, jangan lupa spasi. Kemudian diameternya, diameter yang kita pakai, ingat, di sini adalah diameter tools untuk end mill 12 mili, jadi D-nya 12, lalu spasi. Kemudian CR, corner radius, ini karena menggunakan flat mill, berarti diameternya 0, diameter radiusnya 0 ya. Karena dia flat mill, di ujungnya berarti tidak ada radius. Kemudian spasi lagi. Kemudian kita ketik min, kemudian tulis Z-min. Jadi pemakanan untuk sumbu Z-nya itu, ya kalau kita lihat di gambar, lihat di sini minus 5. Minus 5. Kemudian spasi. Klik lagi strip ya. Tanda mins, kemudian nama jenis toolsnya ini flat and mill. Oke, ini komentar ya sebelum kita masuk ke komentar untuk memberikan informasi mengenai stasiun dan jenis toolsnya. Kemudian baru tekan enter, kita buat untuk sequence number yang kedua ya. Ini udah mulai masuk sequence number yang kedua, karena sequence number yang pertama ini adalah nama program, yaitu O1002 ya, latihan KN2. Kemudian ini kita ketik N2 spasi. Di sequence number yang kedua, kita masukkan kode G-code. Pertama ini G90. Ini untuk mengaktifkan bahwa posisi untuk sistem koordinatnya. Jadi posisi untuk sistem koordinatnya menggunakan sistem koordinat absolut. Ya, jadi selalu berpatokan pada titik 0 ya, titik 0 awal. Jadi titik 0-nya itu fix, tidak berubah-ubah. Kemudian spasi, kemudian kita ketik lagi G94, yaitu untuk mengaktifkan perintah kecepatan potong kecepatan potong per menit ya. Feeding per menit. Kemudian spasi lagi, kemudian kita aktifkan ya untuk pemilihan bidang kerjanya, karena kita melakukan prosesnya pada bidang kerja XY, berarti kita masukkan simbol G17, kode G17, kemudian spasi. Lalu berikutnya kita melakukan proses untuk meng-cancel ya, kompensasi panjang tools, kompensasi diameter tools, dan membatalkan pengerjaan siklus. Jadi di sini kita ketik G49 untuk pembatalan kompensasi panjang tools. Kemudian spasi,
kita ketik lagi G40 untuk melakukan pembatalan untuk kompensasi diameter tools. Kemudian juga kita ketik G80 untuk pembatalan pengerjaan siklus. Oke, jadi di sini ada baris kode G-code ya dari G90, G94, G17, G49, G40 dan G80. Kalau udah, kemudian kita tekan enter. Di sequence number berikutnya yang ketiga, di sini kita masukkan kode G-code untuk menginput satuannya dalam milimeter. Ya, G21. Ya. Ingat, untuk input satuan ini ada dua tipe. Kalau G20 itu satuan inci, kalau G21 itu satuan milimeter. Kemudian enter. Berikutnya, kita akan menentukan titik 0. Ya. Titik 0 benda kerja ya di sini. Ya. Titik 0 benda kerja, posisinya kalau dari atas di sini, kemudian kalau lihat dari depan, dia posisinya di sini. Ini titik 0 benda kerja. Jadi untuk menentukan titik 0 benda kerja, kita ketik lagi sequence numbernya N4, spasi, kemudian kita ketik G28. Jadi harus dimulai dari G28, yaitu G28 ini adalah kode G-code untuk kembali ke referensi point ya, untuk menentukan titik 0. Kemudian spasi. Untuk menentukan titik 0, maka kita ketik G91. Jadi kita harus mengaktifkan sistem posisi koordinat inkremental ya. Kita ubah dulu dari absolut ke inkremental, kemudian baru tentukan Z0. Ya, ini untuk menentukan titik 0. Kemudian kalau penentuan titik 0 sudah selesai, kita tekan enter, ketik sequence number N5, ya, spasi, kemudian kita aktifkan kembali ya sistem posisi koordinat absolutnya, G90. Udah? Kalau ini udah, kemudian baru kita tekan enter lagi, sequence number 6, kita baru mulai mengaktifkan stasiun toolsnya. Ya, tadi di sini stasiun toolsnya ini kan T1. Kemudian kalau udah, kemudian kita aktifkan toolsnya dengan mengetik M06. Kalau udah, tekan enter. Ketik N7, ya, sequence number 7, spasi. Baru kemudian kita tentukan kecepatan spindle-nya, S. Kita lihat tadi kecepatan spindle-nya ini 1500 rpm. Masukkan S 1500, spasi. Nah, kemudian kita aktifkan ya, setelah kita tentukan kecepatan spindle 1500, kemudian kita aktifkan putaran spindle-nya ya. Untuk mengaktifkan putaran spindle ada dua tipe, yaitu tipe M03 dan M04. M03 ini untuk mengaktifkan putaran spindle searah jarum jam, sedangkan M04 ini untuk mengaktifkan putaran spindle berlawanan jarum jam ya. Karena di sini kita lihat di gambar, kita buat arah putarannya searah jarum jam, maka kita aktifkan putaran spindle-nya dengan kode perintah M03. Enter. Kemudian setelah kita mengaktifkan putaran spindle di sequence number ke-8, baru kita tentukan ya sistem koordinat benda kerjanya. Jadi kita aktifkan sistem koordinat benda kerjanya dengan mengetik G54. Oke. Kalau udah, kemudian enter, berarti dia mesin CNC-nya udah mulai beroperasi ya. Jadi dia toolsnya udah berputar, kemudian sistem koordinat benda kerjanya sudah aktif. Berikutnya baru di sequence number ke-9 kita aktifkan cooler ya. Kita mulai mengaktifkan cooler dengan M08. Oke. Kemudian enter. Ketik N10 atau sequence number ke-10 ya. Baru kemudian di sini kita mulai mengaktifkan posisi koordinat ya. Pada saat dia mulai beroperasi, ini titiknya kan toolsnya harus bergerak posisi ya, nggak di titik 0 lagi. Ini kita move. Tentukan dia geser pergerakan untuk sumbu Z-nya naik ya. Jadi jaraknya dari permukaan benda kerja ini 15 mili. Jadi di sini untuk pergerakan yang tidak menyentuh benda kerja, maka kode G-code-nya G00. Kemudian baru masukkan koordinatnya X0. Y0 ya, dengan menekan spasi, lalu spasi lagi Z-nya 15. Pada saat pergerakan tools tanpa menyentuh benda kerja, berarti kita tidak perlu masukkan feeding. Kalau udah, tekan enter, ketik sequence number ke-11 ya.
lalu enter. Oke, setelah dia di sini, baru kan kondisi awal ya, kondisi awal dia di sini. Kemudian dia akan mulai melakukan pemakanan ya. Dengan posisi di sini dia akan turun. Maka di sini kita klik move ya. Lalu ya, dia akan turun ke sini, posisinya ke sini. Ya. Oke, lihat. Dia posisi turun, berarti dari titik 0 tuh min 5. Ya. Maka karena dia sudah mulai menyentuh benda kerja, kode G-nya atau G-code-nya kita ketik G01. Ini untuk pergerakan linear. Bentar. Karena titik X dan Y-nya masih sama, berarti boleh tidak kita ketik. Tinggal kita ketik perubahan dari jarak sumbu Z-nya. Z minus 5. Nah, karena dia sudah mulai melakukan pemakanan benda kerja, kemudian kita tekan spasi, ketik F. F-nya berapa tadi? F-nya 80 mm per menit. F80. Enter. Ketik sequence number N12. Ya, oke. Spasi. Setelah dia melakukan pemakanan ya dengan turun toolsnya ke sini, posisi di sini. Berikutnya, baru kita akan mulai melakukan pemakanan ya. Jadi tools ini mulai bergerak. Ya, kita klik toolsnya, dia bergerak ke posisi di sini. Oke, ya, lihat. Posisi tools di sini, kita lihat jarak X-nya ini 100, kemudian posisi Y-nya 0. 100, 0. Jadi, aktifkan lagi kode G01, spasi. Nah, di sini yang berubah kan sumbu X. Ketik X 100. Nah, sedangkan sumbu Y dan sumbu Z-nya kan nggak berubah, ya. Jadi, cukup kita ketik X 100, karena Y dan Z nggak berubah, jadi cuma X-nya aja kita ketik. Lalu spasi, masukkan feedingnya 80. Enter. Kemudian berikutnya sequence number ke-13. Ya. Spasi. Setelah dia bergerak ke sini, kemudian dia akan bergerak lagi ke atas. Nah, pada saat dia bergerak ke sini, ya, lihat, jarak sumbu X nggak berubah, tapi yang berubah sekarang jarak sumbu Y-nya. Ya. Nanti kita ketik lagi G01, masih pergerakan linear, spasi. Karena X-nya tetap, Y-nya yang berubah, Z-nya juga masih tetap, jadi Y-nya aja kita ketik di sini 80. Spasi F80 untuk feedingnya. Ya. Ini, lihat. Berikutnya, dia akan bergerak ya dari sini ke sini. Ya, di sini ya lihat Y-nya masih tetap, cuma X-nya yang berubah. Z-nya juga masih tetap. Enter, ketik sequence number N14. Masih G01, kemudian spasi. Lihat di sini X-nya masih tetap, Z masih tetap, cuma X-nya yang berubah. Jadi X-nya 0. Kemudian F80. Enter. Ketik sequence number N15. Kemudian di sini kita bergerak lagi sampai ke sini. Oke. Nah, di sini spasi, ketik lagi G01. Jadi X-nya masih 0, Y-nya juga berubah. Sekarang Y-nya yang berubah menjadi 0, Z-nya juga masih tetap. Jadi, ketik feedingnya juga 80. Enter. Ketik sequence number N16. Kemudian berikutnya, setelah dari sini, baru dia mulai berpindah ke sini. Ya, baru dia mulai akan melakukan pemakanan di sini untuk membentuk kontur seperti ini ya. Lihat di sini posisinya. X-nya di 13, kemudian Y-nya di 2. X 13, Y 2. Ya. Jadi masuk G01, spasi. X berapa tadi ini? X 13, Y-nya 2. X 13, spasi. Y 2. Z-nya masih min 5 ya. Kemudian kita spasi, ketik F80. Enter. Kalau feeding untuk proses pemakanan tetap kita munculkan, hanya untuk koordinatnya saja. Kalau dia masih belum berubah, tidak perlu kita ketik lagi, cukup kita ketik yang berubahnya saja. Kemudian N17, spasi. Berikutnya dia akan bergerak dari sini sampai ke sini. Oke, lihat jaraknya ini 50 ya. 50 dengan Y tetap, Z tetap, jadi X-nya aja yang berubah, 50. Masih G01, spasi.
X 50, kemudian F 80, enter. Ketik sequence number N18, spasi, masih G01 ya, spasi. Sekarang pergerakannya, dia dari sini ke sini, ya, untuk membentuk kontur seperti ini. Kita lihat posisi X masih tetap di 50, hanya saja Y-nya berubah menjadi 23. Berarti di sini Y 23, ya. Karena X tetap, Z tetap, Y23, jadi F80. Enter. Ketik lagi sequence number N19, masih G01. Enter. Lihat, di sini kita mundur lagi ya toolsnya. Di sini kita buat toolsnya mundur lagi ke posisi ini. Jadi dengan kondisi X-nya tetap, dengan Y berubah. Di sini Y-nya kita ketik tadi 2 ya. Y-nya 2. Ya, di sini masih 2. Yang berubah tadi dari posisinya ini 2 ke 23. 2 ke 23, kemudian balik lagi ke 2. Dengan X masih tetap ya. Z masih tetap, kemudian F-nya 80 ya, untuk 80 mm per menit. Enter. Ketik sequence number N20, spasi, masih G01, spasi. Sekarang dia bergerak ke sini ya. Lihat. Ini tempatkan dia di sini. Lihat, di sini posisinya X-nya di 87. Dengan kondisi Y masih tetap, dia di 87 ya. X87 ya. Y-nya masih tetap Y2. Z-nya juga masih tetap minus 5. Setelah kita tempatkan di X87, kemudian F-nya ada 80. Enter. Ketik sequence number N21, spasi, masih G01 ya. Kalau sekarang lihat di sini, dia akan bergerak dari sini ke sini. Jadi pergerakannya melingkar. Kita lihat pergerakannya dari sini ke sini, dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk pergerakan melingkar itu ada dua tipe, G02 dan G03. Kalau G02 ini pergerakan melingkar searah jarum jam, sedangkan G03 adalah pergerakan melingkar berlawanan jarum jam. Karena pergerakannya dari sini ke sini berlawanan jarum jam, berarti kodenya G03. Spasi. Kemudian kita lihat posisi sumbu X-nya di 98. Kemudian di sini 13 ya Y-nya. 98 13 ya. X 98 spasi Y 13. Ya, X 98 Y 13. Oke. X 98 Y 13. Oke, udah. Kemudian setelah kita tentukan koordinat, karena dia membentuk radius, kita lihat di sini. Awalnya kan posisinya berada di X, kemudian dia bergerak ke arah sumbu Y. Nah, ini kalau untuk radius, ya kita kenal untuk sumbu sekunder, yaitu IJK ya. IJK ini identik dengan XYZ. I itu untuk identik dengan sumbu X, J identik dengan sumbu Y, kemudian K itu identik dengan sumbu Z. Ya, karena ini pergerakannya dari X ke Y, kemudian lihat arahnya ke atas, sesuai dengan sumbu ini, berarti arah ke atas itu sumbu Y positif. Sedangkan arah ke kanan, sumbu X positif. Kalau arah ke bawah, sumbu Y negatif, arah ke kiri, sumbu X negatif. Karena ini pergerakannya ke arah sumbu Y positif, maka masukkan di sini, kita tekan spasi, ketik J, lalu masukkan radiusnya. Berapa radius untuk jalur ini, jalur tools? Ya, 11. Jadi J11, kemudian spasi, masukkan F80. Enter. Kalau udah, kemudian ketik sequence number N22, spasi. Berikutnya, dia akan bergerak dari sini ke sini. Ya, lihat posisinya. Masih di 98. Nah, di sini untuk Y-nya 40. Ya, dia sekarang balik lagi ke G01 karena ini pergerakan linear lurus.
X-nya masih tetap ya 98, Y-nya masih Z-nya masih tetap, sekarang Y-nya yang berubah. Y kita lihat di sini 40. Y 40. Kemudian spasi feedingnya 80. Enter. Ketik sequence numbernya N23 spasi. Kemudian kita cek di sini dia akan bergerak ke dalam. Ya, lihat posisi X sekarang berubah dengan Y-nya masih tetap. Sekarang posisi X-nya di 77. Ya. Masih G01 spasi X 77. X 77. Oke, benar. Y-nya masih di 40 ya. Ya. Kemudian spasi ketik feeding F80. Enter. Lalu ketik sequence number N24. Spasi. Ini masih G01 ya karena pergerakan linear. Berikutnya dia akan mundur lagi posisinya ke sini. Jadi X-nya sekarang yang berubah menjadi 98. X 98 ya. Lalu spasi F80. Enter. Ketik lagi sequence number N25. Spasi masih G01. Spasi. Kemudian di sini dia akan bergerak dari sini ke sini ya. Lihat posisinya X masih tetap di 98, hanya Y-nya sekarang yang berubah ya. Di sini menjadi 67. Y-nya 67. Ketik Y 67 ya. Ingat jangan sampai salah. Makanya kita perlu memunculkan dimensi seperti ini untuk memudahkan kita mengecek posisinya. Ya, di sini lihat 67. Oke. Jadi 67 kemudian spasi feedingnya 80, enter. Kemudian sequence number berikutnya N26 spasi. Nah, kita lihat sekarang dia melakukan pergerakan melingkar lagi ya. Lihat dari sini dia akan berpindah ke sini. Ya, lihat. Arah pergerakannya ini masih berlawanan jarum jam, berarti kodenya G03 spasi. Kita lihat sekarang pergerakannya dari sumbu Y ke sumbu X, hanya arahnya ke kiri. Kalau arah pergerakan ke kiri, berarti nilainya negatif. Ya. Oke, jadi kita cek tadi posisinya sekarang sumbu X-nya berada di 87. Ya, kita ketik X87 spasi, kemudian Y-nya dia berada di 78. Y78. Lalu kemudian spasi. Z masih tetap ya min 5, jadi nggak perlu kita ketik. Kemudian kita lihat di sini radiusnya ini kan 11. Hanya ini kan berubah dari sumbu Y ke sumbu X. Berarti kita masukkan sumbu sekunder yang identik dengan sumbu X yaitu I hanya minus 11. Ya, jadi pergerakannya dia ke arah kiri dengan radius 11 mili. Lalu spasi masukkan feedingnya 80. Enter. Kemudian ketik lagi N27 spasi, kemudian dia bergerak dari sini ke sini. Ya, lihat. X-nya 50 ya. Ini pergerakan lurus jadi G01 spasi. X-nya 50. Y-nya masih 78 ya. Karena Y masih 78. Berarti nggak perlu kita ketik karena masih sama. Kemudian kita tinggal ketik F ya. 80. Enter. Kemudian ketik lagi sequence number N28 spasi masih G01 ya. Enter. Lihat posisi di sumbu X masih tetap, dia bergeser ke sini. Ya. Posisi sumbu X tetap, hanya Y-nya berubah sekarang 57. Jadi kita ketik Y57 spasi F80. Enter. Ketik lagi sequence number N29 spasi masih G01 ya, pergerakan linear spasi. Kemudian kita gerakkan lagi dia. Oke.
Ini kita ketik balik lagi dia ke sini. Oke. Jadi Y-nya dia balik lagi ke Y-nya ke 78 ya. Y78 dengan jarak sumbu X-nya tetap. Kemudian spasi kita ketik F80. Enter. Kemudian ketik lagi sequence number N30 spasi. Karena pergerakan masih linear berarti G01 spasi. Oke, nah sekarang dia bergerak dari sini ke sini. Oke. Kita lihat di sini untuk posisi di sumbu X-nya ini 13 ya. Di sini X 13, Y-nya masih 78. Kita spasi F80. Ya, lalu spasi karena Y-nya masih 78, X-nya yang berubah 13, feeding 80 mm per menit. Kemudian enter, buat lagi sequence number N31 spasi. Nah, sekarang dia akan bergerak lagi melingkar ya, melingkar berlawanan jarum jam dari sini ke sini. Ya, lihat posisinya sekarang di 267 ya. 2 ya. Ini karena pergerakan melingkar berlawanan jarum jam G03 kodenya. Spasi. Kemudian ketik sumbu X-nya. Sumbu X-nya ya, posisi lihat di sini. Ini 2. Spasi. Kemudian Y, lihat Y-nya di sini 67. Posisinya Y-nya 67. Kemudian lihat di sini pergerakannya dari sumbu X ke sumbu Y. Sumbu X ke sumbu Y, hanya arahnya ke arah bawah, berarti nilainya radiusnya negatif ya. Karena arahnya ke arah bawah. Berarti ini untuk sumbu yang identik dengan sumbu Y ini J minus 11. J minus 11 spasi F80. Lalu enter. Ketik lagi sequence number N32 spasi. Sekarang pergerakan linear lagi G01 spasi. Kita lihat sekarang dia bergeraknya dari sini ke sini. Ya, lihat posisinya di sini X masih tetap 2, cuma Y-nya sekarang 40. Ya, jadi kita ketik Y40 spasi, kemudian F80, enter. Sequence number N33 spasi G01 spasi. Ya. Di sini dia bergerak dari sini ke sini. Nah, sekarang X-nya sekarang 23 ya. Masukkan nilai X 23 spasi. Y-nya masih 40, jadi nggak perlu kita ketik. Kemudian masukkan feedingnya 80, enter. Berikutnya sequence number 34 ya. Spasi. Masih pergerakan linear G01 spasi. Ya. Ini dia balik lagi dari sini ke sini. X-nya sekarang berubah menjadi 2. X2 ya. Y-nya masih tetap 40. F80. Ya, Y40 udah bergerak, X-nya balik lagi, enter. Kemudian sequence number N35 ya. Pergerakan masih linear G01 spasi. Dia sekarang bergeraknya ke sini. Lihat. Ini posisinya X masih tetap 2, cuma Y-nya sekarang berubah menjadi 13. Y13 spasi F80, enter. Sequence number N36 spasi. Nah, berikutnya sekarang kan dia akan bergerak melingkar lagi. Arahnya masih berlawanan jarum jam ya. Klik dari sini ke sini. Ya. Di sini ke sini, kan dari Y ke X lagi. Cuma arahnya ke kanan, berarti nilainya positif.
Ya, di sini posisinya X di 13. Jadi ini G03 spasi X13 spasi X13, Y-nya 2, Y2 ya. Z-nya masih tetap, kemudian spasi. Karena pergerakan dari sumbu Y ke X ya, maka kan sumbu untuk sekundernya, sumbu sekunder yang identik dengan X-nya ini kan I ya. Dengan arah ke kanan berarti positif. I11. Spasi F80. Enter. Ketik sequence numbernya N37. Spasi. Berikutnya, ini kan berarti udah selesai ya, kan tadi awalnya di sini tadi apa namanya, sebelum dia satu putaran di sini, jadi balik lagi ke titik sini. Maka selanjutnya kita akan membuat dia bergerak mundur. Jadi posisi toolsnya kan untuk saat ini posisinya udah di sini. Ya, kita atur dulu posisinya di sini. Kemudian setelah dia udah sampai sini, kita akan buat dia naik ya toolsnya. Bergerak dari sini ke sini. Ya. Jadi kalau bergerak naik, tidak menyentuh benda kerja, kodenya G00 spasi. X-nya masih tetap, Y-nya masih tetap, Z-nya sekarang yang berubah menjadi Z15. Hanya sekarang kodenya kode G00, tidak perlu kita ketik feeding karena tidak melakukan pemakanan. Lalu kemudian enter. N38 ya, sequence number 38 spasi. Berikutnya setelah di situ baru dia akan balik ya posisinya dari situ ke titik 0. Oke. Jadi kalau di sini dia akan bergerak titiknya dari sini ke sini. Ya. Oke. Berarti kita ketik nih masih G00 spasi X di 0 spasi Y di 0 spasi kemudian Z-nya 15 ya. Z15. Karena Z-nya masih sama, boleh nggak kita ketik ya. Jadi X0, Y0. Tapi kalau mau diketik juga nggak apa-apa. Untuk yang terakhir, hanya kalau nggak diketik juga nggak apa-apa. Jadi di sini, ya nanti dia sama dengan kondisi dia awal tadi di sini. Ya, posisi awalnya di sini, kemudian setelah selesai dia balik lagi ke kondisi awal. Jadi biar sama nggak apa-apa kita ketik ya Z15. Kemudian kita tekan enter. Di sequence number N39. Karena ini prosesnya sudah selesai, berarti kita perlu mematikan cooler ya. Ketik M09 untuk mematikan cooler. Enter. Masukkan sequence number N40. Spasi. Kemudian putaran spindle juga kita hentikan. Jadi M05. Enter. Kemudian N41. Spasi. Ya. Sequence number M41 spasi. Kemudian kita tutup programnya dengan kode M30. Kalau udah enter, jangan lupa ya untuk NC code yang akan kita pakai di post processor FANUC kita tutup dengan simbol persen. Ya, lihat. Dimulai dengan persen, ditutup dengan persen. Oke, kalau udah jangan lupa kita save. Ya. Jadi kode G-code untuk part latihan dari gambar latihan KN2 ini sudah selesai ya. Lihat, ini kode G-code-nya. Jadi nanti kondisinya pada saat awal di sini, pada saat terakhir juga di sini. Dan urutan prosesnya ya seperti terlihat pada NC code yang kita buat ini. Oke ya. Jadi kalau pembuatan G-code-nya sudah selesai seperti ini, maka pelajaran di pertemuan ke-9 ini sudah selesai ya. Jadi berikutnya mahasiswa mempraktekkannya. Dan jangan lupa setelah dibuat ya kumpulkan ini nanti akan menjadi nilai tugas. Oke ya. Jangan lupa nih kita cek lagi, kita save. Berarti filenya nanti pada saat dia dikumpulkan, mahasiswa
buat filenya namanya menjadi latihan KN2 strip nama mahasiswa strip name. Baru kemudian filenya dikirim ke Google Classroom untuk kelas pertemuan ke-9. Oke ya, karena ini sudah selesai pembuatan NC Code-nya, berarti pelajaran kita hari ini juga selesai. Nanti kita akan ketemu kembali di perkuliahan kontrol numerik untuk pertemuan ke-10. Oke, demikian ya pelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.